Karena saya tidak bisa membayangkan apabila suatu saat nanti sebagian besar tanah di bumi ini sudah tidak hidup lagi. Maka di sana yang terjadi apa, sahabat? Yang mahal bukan lagi emas, permata, mobil mewah, sahabat. Akan tetapi yang mahal adalah tanah yang sehat, lingkungan yang sehat, bahkan udara yang sehat, bahkan kehidupan yang tenang pun akan bisa menjadi mahal apabila kita terus tidak peduli kepada tanah kita, sahabat. Tahukah sahabat, atau pernahkah sahabat mendengar bahwa kesehatan itu menular seperti halnya penyakit? Ya, mengapa dikatakan kesehatan itu menular? Karena apa? Karena tanah yang sehat dan udara yang sehat menghasilkan banyak serangga-serangga yang masih sehat. Dan kemudian ketika ekosistem sehat, maka kita manusia pun sehat. Selamat datang di channel Bali Organic TV. Hari ini rencananya Beli membuat video mengenai pemupukan, sahabat. Akan tetapi melihat banyak sekali di kolom komentar sahabat yang datang ke channel ini, yang tadinya adalah seorang pekebun, seorang petani yang menjalankan metode pertanian konvensional dengan menggunakan pupuk kimia sintetis, mulai tertarik untuk menjalankan apa yang Beli dan kawan-kawan semua lakukan di channel ini, sahabat. Nah, itu sebabnya pagi ini kebetulan juga mendung, sahabat, bentar lagi mungkin hujan. Beli lebih baik mengupas mengenai hal penting yang ingin Beli sampaikan kepada sahabat-sahabat yang sudah mulai ingin tertarik berkebun dengan cara apa yang Beli lakukan selama ini. Kecenderungan kita sebagai manusia, di mana kita sering melakukan sesuatu dengan pengaruh alam bawah sadar. Yang saya maksud begini, jadi kita sering melakukan sesuatu yang banyak orang lain lakukan dan kita menganggap itu sebagai sebuah kebenaran, sahabat. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa itulah sesuatu yang benar, itulah panduan yang tepat untuk apa yang akan saya lakukan. Karena apa? Karena banyak orang melakukannya. Dan itu juga yang terjadi dalam dunia pertanian saat ini, sahabat. Jadi jangan heran, sahabat, apabila banyak sekali komentar-komentar yang mentertawakan cara apa yang Beli lakukan. So, sahabat, tidak usah marah apalagi membalas komentar-komentar seperti itu. Nah, kemudian kembali ke pertanian organik, sahabat. Banyak pertanyaan yang menanyakan, Pak, sebenarnya pertanian organik ini datangnya dari mana? Saya akan jawab, sahabat, pertanian organik atau berkebun secara organik ini sebenarnya adalah saripati alam, hukum alam yang sebenarnya sudah berlaku sejak bumi ini diciptakan. Kalau menurut versi saya, sahabat, karena semuanya berjalan begitu sempurna. Sahabat bisa bayangkan bagaimana mungkin ketika tanaman tumbuh, kemudian menua, nah akhirnya mati. Kemudian tanah bekerja menguraikan dari tanaman yang sudah mati ini menjadi makanan bagi tanah dan menjadi sumber energi kembali bagi tanaman baru yang muncul kembali dan terus bersiklus seperti ini, sahabat. Sistem yang sangat sempurna ini, sahabat. Beli katakan ini sistem yang maha sempurna. Lalu kemudian Beli ditanya, kemanakah fokus pertanian organik atau perkebunan organik yang Beli jalankan? Tentu saja Beli akan menjawab fokus Beli adalah menyehatkan tanah, sahabat. Seperti Beli katakan di awal video tadi, bahwa kesehatan itu menular. Nah, kesehatan tanah akan menularkan kepada tanaman kita menjadi tanaman yang sehat. Tidak hanya sehat kita konsumsi, kita manusia yang mengkonsumsinya, akan tetapi hewan-hewan yang mengkonsumsinya pun sehat. Hewan-hewan yang mengkonsumsinya sehat kemudian membentuk ekosistem yang sehat. Ekosistem yang sehat tentu saja akan membuat kebun kita pun sehat. Dan kebun yang sehat dipelihara dengan cara yang sehat, pada akhirnya kita manusialah yang sehat. Lantas apakah tanah yang sehat cukup untuk menghasilkan tanaman yang tidak hanya sehat tapi mencukupi bagi kita umat manusia? Apakah mungkin, Pak, pertanian organik dijalankan di seluruh dunia? Tentu saja mungkin, sahabat. Karena begini, berbicara mengenai tanaman yang sehat, kita selalu, alam bawah sadar kita berpikir kita memerlukan pupuk sebagai suplemen dari tanaman. Sehingga ketika kita berpikir seperti itu, tanaman itu butuh suplemen, sehingga suplemen ini dapat menyuburkan tanaman kita. Di sini kita berpikir bahwa kita membutuhkan suplemen itu. Kita membutuhkan vitamin untuk tanaman itu. Kita membutuhkan bahan-bahan itu. Muncullah permintaan.
Nah, ketika muncul permintaan, muncullah produksi. Dan ketika muncul produksi, sahabat bisa jawab sendiri. Nah, bagaimana ketika kita menarik lagi ilmu pemupukan ini menjadi sesuatu yang jauh lebih sederhana. Jadi kita tidak mengatakan lagi pupuk sebagai sebuah suplemen bagi tanaman kita. Kita membawa pupuk ke dalam pengertian yang lebih basic, yaitu mengenai apa yang tanah butuhkan. Apa yang tanah butuhkan untuk tetap hidup, agar tetap menjalankan siklus sebagaimana tanah itu tercipta di awal bumi ini tercipta. Jadi ketika kita melihat dalam gambaran yang lebih luas, sahabat, kita akan kembali menganalisa bahwa sebenarnya tanah adalah sesuatu yang harusnya menjadi fokus kita. Karena apa? Karena tanah ini, sahabat, tidak hanya menumbuhkan tapi juga menguraikan. Kita masih bisa menyaksikan, sahabat, tanah itu masih bisa memproses segala sesuatunya dengan sangat sempurna. Ketika tumbuhan mati, tanah yang memproses menguraikannya. Ketika ada binatang yang mati di alam, tanah juga yang menguraikannya. Bahkan kita, sahabat, kita pun dan saya pun suatu saat nanti akan juga kembali ke tanah dan akan diuraikan oleh mikroorganisme tanah. Dan semua orang akan mengalaminya. Nah, sehingga ketika kita tahu bahwa fungsi tanah itu begitu vital, fokus kita akan kembali ke tanah. Bagaimana membuat tanah tetap hidup. Karena saya tidak bisa membayangkan apabila suatu saat nanti sebagian besar tanah di bumi ini sudah tidak hidup lagi. Maka di sana yang terjadi apa, sahabat? Yang mahal bukan lagi emas, permata, mobil mewah, sahabat. Akan tetapi yang mahal adalah tanah yang sehat, lingkungan yang sehat, bahkan udara yang sehat, bahkan kehidupan yang tenang pun akan bisa menjadi mahal apabila kita terus tidak peduli kepada tanah kita, sahabat. Jadi untuk sahabat yang akan memulai bertani organik, maka kita geser fokus kita, sahabat. Jangan lagi kita memikirkan bagaimana nasib tanaman saya, sahabat. Itu akan baik-baik saja dan akan sangat subur apabila sahabat mengurus tanahnya dengan baik. Apabila membuat tanah itu menjadi hidup, mari kita fokus ke sana. Nah, kemudian pesan saya lagi kepada sahabat yang kemarin bertanya, Pak, saya menggunakan pembunuh gulma dengan racun kimia sintetis. Bagaimana itu, Pak? Menurut saya sebisa mungkin kurangi, bahkan kalau bisa hentikan. Karena apa? Karena sadari, sahabat, ketika sahabat membunuh gulma, meskipun itu gulma dengan menggunakan racun kimia sintetis, kemudian akhirnya gulma itu terurai, diserap dalam keadaan beracun, sahabat. Maka di sini terjadi yang saya khawatirkan, terjadi gangguan hormon pada tanah. Juga terjadi banyak kematian mikroorganisme tanah yang sebenarnya sangat kita butuhkan, sahabat. Dan apabila pun sahabat itu membuangnya jauh-jauh di sana, akan tetapi di sini masih ada peluang bagi rumput yang sudah kita racuni itu untuk dimakan oleh binatang-binatang, serangga, yang mana ini akan membuat begini, sahabat, ketika kita meracuni serangga, kita membunuh serangga, dan ketika serangga itu tidak mati, maka secara otomatis serangga itu membentuk kekebalan yang lebih dibandingkan ketika dia tidak terkena racun kimia, sahabat. Jadi di sini disebut dengan resistensi. Ketika hama mulai resistensi, maka hama akan semakin merusak. Dan sayangnya, sahabat, ilmu ini, pengetahuan ini tidak diajarkan oleh para penyedia racun kimia itu, sahabat. Karena apa yang saya lihat hanya hati-hati penggunaan dihirup oleh binatang atau manusia. Tapi di sini ada jauh yang lebih berbahaya, bahwa bisa terjadi resistensi apabila kita terlalu sering menggunakan bahan-bahan itu, mengandalkan bahan-bahan itu untuk membunuh segala yang buruk-buruk di kebun, membunuh segala yang kita anggap sebagai hama, sebagai organisme pengganggu tanaman. Nah, karena saya sering mengenteraukan diri saya sendiri, sahabat. Saya sering guyon kepada sahabat-sahabat petani bahwa ketika kita menyebut sebagai organisme pengganggu tanaman, sebenarnya kita sendiri adalah perusak, sahabat. Perusak yang bahkan mungkin lebih ganas, lebih masif daripada organisme pengganggu tanaman. Kita kadang-kadang bisa merusak ekosistem, sahabat. Bagaimana tidak? Ketika banyak ular-ular diburu karena memiliki nilai komersialitas, jadi
tikus akan makin merajalela. Kemudian kita melabeli tikus dengan nama organisme pengganggu tanaman. Padahal pada hakikatnya mereka terganggu karena ulah kita sendiri, sahabat. Nah, hal-hal seperti ini sahabat yang harus sahabat mulai buka sedikit demi sedikit. Saya sering menganalogikan kita sedang tertidur, sahabat. Kita sedang tertidur dan mari kita bangun sedikit demi sedikit. Mari kita buka mata kita sedikit demi sedikit. Dan pada akhirnya sahabat, mari kita rubah mulai dari diri kita sendiri. Kita rubah konsep pengertian kita mengenai bertani, berkebun, sahabat. Kemudian pesan saya lagi, ini yang sensitif, jangan berusaha merubah orang lain. Ketika orang lain menjalankan metode pertaniannya dengan pertanian yang mereka suka, meskipun itu salah menurut kita, jangan berusaha untuk memaksa mereka ikut ke metode pertanian organik. Kita tidak bisa meyakinkan lalat bahwa bunga itu indah. Sebuah kutipan yang menarik dan membuat saya tersenyum, sahabat. Jadi seperti itulah, kita mulai dari diri kita sendiri, lakukan apa yang menurut kita benar, dan kita rubah dunia dari sini. Dari hal-hal kecil yang kita lakukan, kita sembuhkan bumi, kita sembuhkan tanah kita. Dan bagi sahabat yang belum bisa melakukannya, sahabat bisa share video-video ini. Tidak hanya video dari channel Beli, tapi channel-channel yang lain yang konsisten berkebun secara organik. Setidaknya ini memberikan wawasan pengetahuan bagi sahabat kita yang bisa melakukannya. Oke sahabat, cukup sekian video Beli kali ini. Besok kita kembali lagi dengan materi-materi perkebunan lainnya. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.